polisi ya, nanti panggilin satpam ya. Yang kayak gitu-gitu tuh sering banget kita lakukan tanpa sadar karena kita sudah kebingungan untuk menanggulangi anak yang mungkin tantrum, rewel, ataupun kita sendiri jadi jengkel gitu ya, harus melakukan apa bingung gitu. Nah sebenarnya ancaman seperti ini yang memang kadang-kadang sering terjadi itu lumrah nggak sih? Ada nggak sih efeknya atau sebenarnya harus dihindari? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, yaitu Mbak Ayu Sutomola. Apakah seperti itu? Atau justru si ancaman yang tadinya dilakukan orang tua pada usia anak 3-5 tahun ini akan membekas sampai dia besar? Karena kemudian kan anak menjadi merasa takut ya untuk melakukan sesuatu. Kalau dari kecil pada akhirnya terlalu sering diancam, dia nggak berani bereksplorasi lingkungannya seperti apa. Belum melakukan apa-apa sudah diancam duluan, akhirnya tidak berani dan tidak percaya diri pada saat melakukan sesuatu. Itu kan berkesinambungan. Dan biasanya kalau kayak gitu di orang tuanya juga terpola. Nanti begitu udah besaran lagi pun tetap melakukan pola yang sama. Ancaman yang pada berbeda akhir, lagi ya? Iya, karena memang orang tua merasa bahwa oh ini outputnya paling cepet nih untuk didapatkan. Anak akan nurut, anak akan dengan segera melakukan apa yang diharuskan oleh orang tua gitu. Pernah nggak sih saat di mungkin sedang ibu upayakan mau makan dengan ya tadi ancaman tadi, pernah ada respon nggak sih yang harus dilakukan? Iya, dia takut. Tapi sekarang sih saya udah nggak ancam, tapi dikasih bujukan supaya dia tuh mau. Cara misalkan dia sukanya kan makan es krim, jadi saya kasih es krim, asalkan dia mau makan gitu. Oh oke, ini sebenarnya menarik ya, mengganti ancaman tadi dengan bujukan ya, mungkin dengan tadi ada hal lain yang dia sukai. Sebenarnya perbedaannya tuh jauh nggak sih Mbak ancaman dan bujukan? Saat anak dibujuk memang sebetulnya fungsi eksekutifnya jauh lebih aman. Karena kalau misalnya diancam itu kan anak berada dalam kondisi fungsi eksekutifnya tuh rusak. Jadi sehingga bukan rusak atau terganggu lah setidaknya. Sehingga anak menjadi cemas, jadi takut, jadi apa gitu. Dan pada saat anak cemas takut dia melakukan satu tugas juga itu nggak akan benar. Sehingga pada akhirnya kalau membujuk atau membuat reward sesuatu apakah itu bisa lebih baik dalam bentuk perilaku? Saya pikir iya gitu. Tetapi tentunya satu harus benar-benar ditepati atau orang tua menjaga komitmen. Ibu Fitri, ada tidak pertanyaan terkait tema kita hari ini yang ingin ditanyakan bersama psikolog kita Mbak Ayu Sutomola? Silakan. Gimana caranya supaya anak segede gini tuh nurut gitu apa kata mamanya itu kan? Kadang iya saya juga jelasin ya. Oke. Bagaimana nih Mbak Ayu? Memang kan anak, apalagi anak aktif begitu ya. Mungkin kadang-kadang kita kewalahan. Biar nurut tuh gimana? 2,5 tahun ya? Iya. Oke, 2,5 tahun nggak nurut justru bagus. Oh oke. bukan saya bilang nggak nurut bagus, tapi maksudnya memang tahapannya adalah tahapan eksplorasi. Ya. Fasenya emang seperti itu. Kalau kemudian dia dipaksa untuk nurut dalam segala sesuatu, itu justru kurang pas nantinya. Kenapa? Karena di situ ketika anak kita biarkan melakukan dan banyak mencoba hal yang baru, apa yang tumbuh di sana? Inisiatif, keberanian, kepercayaan diri. Jadi bukan dilarang untuk kemudian supaya nurut dengan semua yang kita katakan, tapi kemudian lebih diberikan ruang untuk mengeksplorasi apa yang ada di lingkungannya dan kita jaga itu dalam batas yang aman gitu. Karena kalau dipaksa untuk menurut saja, nanti outputnya anak ya iya aja, nggak punya inisiatif, nggak punya keberanian untuk mencoba karena mau coba langsung nggak boleh. Anaknya diam sih memang, tapi kebablasan, keterusan nanti akan seperti itu gitu. Obrolan-obrolan dalam situasi setting yang nyaman, kemudian memasukkan value-value keluarga, itu bisa mulai untuk dibangun ketimbang dengan diancam saja gitu. Oke, Mbak Ayu, makasih banyak tipsnya hari ini. Semoga bisa berguna untuk warga Indonesia di rumah ya. Nah, warga Indonesia yang harus dibawahi, jangan membuat anak merasa terancam, buat dia jadi orang yang paham.